Aku kira bakal ditolak. Ternyata 5 menit langsung cair. Ini bukti real pinjam uang di Samir yang beneran disetujui tanpa ribet. Dari isi data sampai dana masuk ke rekening, semuanya aku tunjukin step by stepnya di sini. Jangan di skip karena di akhir ada tips biar pengajuan kamu juga disetujui. Tonton sampai selesai ya. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama aku di channel YouTube pusatnya cara-cara pinjam uang online. Oke, untuk di video kali ini aku mau share lagi kepada Anda semua cara pinjam uang di Samir agar disetujui. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian buka Play Store, lalu ketikkan di pencarian Samir. Selanjutnya, klik install. Selanjutnya, klik buka. Selanjutnya, kita harus memasukkan nomor HP terlebih dahulu. Dan pastikan nomor yang kita daftarkan ini masih aktif. Jika sudah memasukkan nomor HP, langsung saja klik dapatkan OTP. Selanjutnya, nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan melalui nomor yang didaftarkan. Jika sudah ada kode OTP-nya, masukkan kode OTP-nya di sini. Oke, bisa kita lihat di sini kita bisa mendapatkan limit pinjaman maksimalnya 100 juta rupiah. Selanjutnya, klik ajukan sekarang. Selanjutnya, upload foto KTP. Untuk melengkapi proses pengajuan pinjaman di Samir, pastikan kamu mengunggah foto KTP dengan jelas dan tidak buram agar data dapat terbaca dengan baik oleh sistem. Jika sudah mengupload foto KTP, nanti di sini data-data KTP-nya sudah terisi otomatis. Jika sudah sesuai dengan di foto KTP, langsung klik lanjutkan. Selanjutnya, isi informasi alamat lengkap. Dan untuk informasi wilayah sudah terisi otomatis. Jadi di sini tinggal isi alamat lengkap, kode pos, nama ibu kandung, pendidikan terakhir, email, status pernikahan, status kepemilikan rumah, dan jumlah anak. Harus diingat, data yang akurat dan tidak asal-asalan akan meningkatkan peluang pengajuan kamu disetujui, karena sistem akan menilai kelayakan berdasarkan informasi yang kamu berikan. Jika sudah mengisi alamat lengkap, langsung saja klik lanjutkan. Selanjutnya, kita isi informasi pekerjaan. Untuk isiannya seperti pendapatan bulanan, tujuan pinjaman, nama pekerjaan, nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan wilayah perusahaan, jabatan, dan alamat lengkap perusahaan. Dan untuk yang bagian opsional ini bisa diisi atau tidak diisi juga tidak apa-apa. Jika sudah mengisi informasi pekerjaan, langsung klik lanjutkan. Selanjutnya, cantumkan 2 kontak darurat yang bisa dihubungi. Saat mengajukan pinjaman di aplikasi Samir, kamu juga perlu mencantumkan kontak darurat yang bisa dihubungi. Biasanya kontak darurat ini berupa nomor keluarga terdekat seperti orang tua, pasangan, atau saudara kandung, serta bisa juga teman dekat yang dapat dipercaya. Pastikan nomor yang dicantumkan aktif dan orang tersebut mengetahui bahwa namanya digunakan sebagai kontak darurat. Hal ini penting karena pihak aplikasi mungkin akan menghubungi mereka untuk verifikasi data jika diperlukan. Pilih kontak yang responsif dan memiliki hubungan baik denganmu agar proses pengajuan pinjaman bisa berjalan lebih lancar dan cepat disetujui. Oke, jika sudah mengisi kedua kontak darurat ini, langsung saja klik lanjutkan. Selanjutnya, tambahkan rekening bank. Pastikan juga kamu menambahkan rekening bank pribadi yang masih aktif saat pengajuan pinjol Samir.
Gunakan rekening atas nama sendiri sesuai dengan data KTP agar proses verifikasi lebih cepat dan tidak terkendala. Biasanya, rekening ini akan digunakan sebagai tujuan pencairan dana jika pengajuan disetujui. Jadi, pastikan nomor rekening yang dimasukkan benar dan bisa menerima transfer. Hindari menggunakan rekening orang lain karena bisa menyebabkan pengajuan ditolak atau proses pencairan tertunda. Jika sudah mengisi rekening bank, langsung saja klik ajukan pinjaman. Selanjutnya, verifikasi wajah. Silahkan lakukan verifikasi wajah melalui selfie sesuai instruksi aplikasi. Biasanya dengan mengikuti gerakan tertentu atau memastikan wajah berada dalam frame yang ditentukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar milik kamu sendiri, sehingga pengajuan bisa diproses lebih cepat dan peluang disetujui semakin besar. Oke, jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya di sini penilaian kredit sedang berlangsung. Oke, kita tunggu sedang diproses penilaian kredit. Limit awal Samir dapat berapa? Limit pinjaman di Samir biasanya bervariasi tergantung hasil penilaian data pengguna saat pengajuan. Umumnya, pengguna baru bisa mendapatkan limit mulai dari sekitar 500.000 hingga 3 juta rupiah. Besaran ini dipengaruhi oleh kelengkapan data diri, riwayat kredit, serta hasil verifikasi sistem. Tapi di sini saya mendapatkan limit sebesar 1.200.000 dengan tenornya selama 60 hari dan 90 hari. Oke, sebagai contoh, aku mau pinjam uang sebesar 1.100.000 dengan durasi pinjamannya selama 4 kali cicilan. Untuk biaya adminnya sebesar 110.000, PPN 11% sebesar Rp12.100, total bunganya sebesar Rp484.000, dan untuk cicilan pertama dan keduanya sebesar Rp586.080. Untuk cicilan ketiganya sebesar Rp158.400, dan untuk cicilan keempatnya sebesar Rp253.440. Untuk mencairkannya, kita klik konfirmasi pinjaman. Selanjutnya, di sini ada keterangan persetujuan pinjaman dan kuasa tanda tangan. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Selanjutnya, klik di bagian persetujuan dan kuasa tanda tangan. Berapa lama proses pinjaman Samir cair? Proses pencairan pinjaman di Samir bisa bervariasi, namun umumnya cepat. Verifikasi pengajuan pinjaman di Samir hanya membutuhkan waktu 1 hari dan dana bisa langsung dicairkan ke rekening yang sudah didaftarkan. Untuk pinjaman umum, Samir bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan dari koperasi karyawan, untuk memproses pinjaman secara lebih mudah dan cepat. Jika pengajuan disetujui, dana bisa langsung dicairkan ke rekening pemohon. Tidak sampai lama pengajuan saya disetujui. Saya juga sempat kaget karena lihat limit awal yang diberikan lumayan membantu untuk kebutuhan mendesak. Yang paling bikin lega, dana benar-benar cair ke rekening saya di hari yang sama. Begitu dapat notifikasi pencairan, saya langsung cek saldo dan ternyata uangnya sudah masuk tanpa potongan aneh-aneh. Dari pengalaman ini, saya bisa bilang kalau proses pinjam uang di Samir memang terbukti cair, asalkan data yang kita isi benar dan lengkap. Jadi buat yang lagi butuh dana cepat, pengalaman saya ini bisa menjadi gambaran kalau pengajuannya memang real dan bisa diproses dengan cepat. Kesimpulannya, pengalaman mengajukan pinjaman di Samir terasa cukup mudah dan praktis selama semua data diisi dengan benar dan jujur. Mulai dari pengisian data diri, upload KTP, verifikasi wajah, hingga mencantumkan rekening bank dan kontak darurat, semuanya harus sesuai agar proses cepat disetujui.
Setelah mengikuti semua langkah dengan lengkap, pengajuan pun diproses tanpa kendala dan dana berhasil cair ke rekening. Jadi kuncinya agar pinjaman di Samir disetujui adalah memastikan data valid, tidak asal-asalan, dan mengikuti prosedur dengan benar sampai selesai. Oke, demikianlah tutorial cara pinjam uang di Samir agar disetujui. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui cara pinjam uang di aplikasi Samir di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di Samir, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.